kita bisa lihat dalam kehidupan kita yang sekarang, sahabat sekalian. Teguh dan sabar dalam menjalankan keimanan. Sabar itu, kan Asiyah mengajarkan kita tentang sabar, sahabat sekalian. Sabar itu ada 3. Sabar itu di dalam Al-Quran banyak sekali bertebaran ayat-ayat tentang sabar. Sabar itu ada 3. Apa itu? Sabar dalam menghadapi musibah, sabar meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siapa jadi orang baik itu mudah. Kata siapa berhijrah itu mudah. Kata siapa dekat kepada Allah, jadi orang yang ingin lebih baik itu mudah. Tidak mudah. Teman-teman lihat dalam surah Al-Ankabut ayat kedua dan 3. Mudah bagi kita mengatakan saya telah beriman, padahal Allah akan menguji tentang apa yang engkau lakukan. Kalau kita mengatakan saya beriman ya Allah, tapi selanjutnya Allah akan uji untuk melihat kebenaran dari keimananmu. Setiap orang bisa mengatakan saya berubah, saya pakai jilbab, saya mau jadi orang yang lebih baik, tapi semuanya ada pembuktian. Apa itu buktinya? Ujian demi ujian. Jadi kalau teman-teman berhijrah atau teman-teman dekat kepada Allah, pasti ada ujiannya. Entah itu ujian ekonomi, ujian dari pertemanan kah, ujian suami gak mendukung, orang tua gak mendukung, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Memang itu sudah janji Allah. Kenapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat siapa yang paling baik amalannya. Masuk surga dikira mudah, tidak, penuh dengan perjuangan teman-teman sekalian. Ya, jadi kita kembali lagi, sabar itu ada 3. Sabar dalam menghadapi musibah, kemudian sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Memangnya meninggalkan kemaksiatan mudah? Tidak, perlu kesabaran supaya kita nggak balik lagi kepada kemaksiatan itu. Dan sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut sebagai istiqamah. Makanya istiqamah itu susah. Mau jadi orang baik, berubah, kemudian istiqamah, sabar untuk jadi orang baik itu apapun tantangannya. Lihat Asiyah kehilangan semuanya teman-teman sekalian. Beliau adalah seorang istri raja dengan kekayaan melimpah ruah, kehilangan semuanya demi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah kehilangan kampung halamannya di awal-awal ya, sampai harus ke Madinah. Kemudian saudara-saudaranya yang lain-lain karena kecintaan kepada Allah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu kehilangan seluruh kekayaannya tapi beriman kepada Allah. Siapa lagi? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang laki-laki Mekah, kehilangan seluruh harta kekayaannya, dibenci seluruh keluarganya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Asiyah mengajarkan kepada kita yang kelima, keutamaan Asiyah tadi adalah teguh dan sabar dalam keimanan. Sabar teman-teman sekalian. Sabar untuk jadi orang-orang yang baik. Ayatnya apa tentang sabar? Banyak. Teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Ya, teman-teman lihat ya. Kalau tidak salah ayatnya itu ya. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Jadi teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 155. Saya khawatir salah, teman-teman buka lagi Al-Baqarah 155. Ya, bagaimana di situ Allah menginformasikan bahwa Allah akan uji kita dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, orang kita cintai meninggal dunia, kekurangan buah-buahan, atau kita menikah enggak Allah karuniai buah hati, Allah uji. Kata Allah, wabasyirus sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Atau dalam ayat lain Allah katakan, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Atau ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, kalau terjadi apa-apa padamu, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkenaan dengan sabar. Dan pahala sabar syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zumar ayat 10. Pahala sabar tiada batas, unlimited pahalanya, derajat yang tinggi dalam syurga. Asiyah mengajarkan kita sabar dalam segala hal, terutama sabar untuk menjadi orang yang baik. Sabar dalam jalan agama Allah ini. Itu sebabnya kalau teman-teman sholat, teman-teman akan mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Teman-teman akan mengatakan tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Karena kita ini suka belok-belok. Kita tahu kadang-kadang kita baru dengar ceramah tapi kita buat maksiat, kita belok sana, kita belok sini. Makanya sehari berapa kali kita bilang ihdinas siratal mustaqim, saking kita minta pada Allah, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Dan untuk bisa menuju jalan yang lurus itu perlu kesabaran teman-teman sekalian. Dan dalam menuju kepada jalan yang lurus itu ada pengorbanan yang harus kita tinggalkan, yang harus kita jauhkan teman-teman sekalian.